Lalu bersua dengan tuan rumah, bersalaman dengan keluarga Fabace, Myrtace, Laurace, Melastomase, mungkin juga Cicadace. Sembari beramah tamah tentang kabar dan hunian. Dengan manisnya Siti Bocina berdiri tanpa bunga dan bersobekan di area lengan atau daun. Dan tiba-tiba Asar menghampirinya dengan sama comengnya. Oh iya, terima kasih ya, seduhan embunnya menyegarkan. Dan tiba-tiba dari jalur pos 1 ke pos 2 ada tamu tak diundang bertandang di hunian mereka. Dengan tidak senonohnya mengongkang-ongkangkan kaki dan menginap mungkin selama puluhan tahun ke depan. Lantas, jika kondisi serupa terjadi di rumahmu, tamu tak pulang selama bertahun-tahun, apa yang akan kau lakukan? Bahkan belum genap 1/8 jalan, sedikit lagi pos 2. Semoga tidak ada si tamu tak diundang lagi atau sampah yang terkujur di jalur. Tempat terkhusyuk, mengenali diri dan kontemplasi adalah di sini. Apalagi dengan sujud dan doa yang panjang. Mungkin ketinggian mengantarkan kita sedikit lebih dekat dengan Sang Pencipta. Semakin dekat pos 2, mulai kelimpungan dengan jalur Latimojongku yang semakin menyempit mengitari tebing. Jurang membentang di sisi jalan. Ide berjoget ria sepertinya ide brilian. Memang bukan untuk mengusir ular, setidaknya mengusir kantuk. Mari. Joget bejo. Ha! Karena jatuh cinta, insan seperti dirimu. Masih jauh. Ini aman ini pos 2. Ini sudah dekat dari pos 2. Sekitar 10 menit. 60 menit mami. Selalu senang mendengarkan logat Sulawesi Selatan ini. Sepanjang jalan, tak lupa adik-adik perkasa ini menyematkan 1-2 kosakata yang membuat suasana pecah. By the way, itu bentar lagi pos 2 katanya. Yuk. Lihat itu. Niat Binangana, ada sungainya. Waduh, ada Haemadipsa alias Pacet menyapa dengan sedikit kasar, bersalaman dengan kencang lalu menusuk dari belakang. Oh tidak, sepertinya mode of action-nya selalu menusuk. Akhirnya sampai di pos 2. Terpantau si Bebong sedang mengambil air mata. Air minum. Kerendah hatian Latimojongku adalah dengan menyediakan air di beberapa peristirahatan. Jauh mengurangi beban perbekalan. Pos 2 dengan tebing batu menjuntai, serta air mengalir yang membuat penjelajah terlena. Tawaran menginap agaknya sulit ditolak. Membuat penghangat tubuh sekaligus pemenuhan nutrisi. Sayur buah menjadi prioritas minim kemasan dan sisa. Kali ini sang master chef Bebong memadukan kol, wortel, seledri, mungkin juga bakso, dan entah apa yang lainnya. Dia cukup tidak mau diganggu dalam berkarya. Mari kita soraki saja. Pataram aku atin bro kau.
Bejo. Artinya apa itu? Kamu mau tidur di mana? Nah, terus yang terakhir kamu tidur di luar saja. Astagfirullah. Ini preferensi. Sebenarnya secara pribadi lebih memilih kompor spiritus dibanding kompor gas. Karena selain kecil-kecil jalapeno, bahan bakarnya yakni spiritus dapat disimpan pada wadah bukan sekali pakai. Sedangkan kaleng gas akan tersisa sebagai material buangan. Memang bahan logam lebih dicari para pengumpul sampah karena relatif lebih ada harganya, namun jumlahnya yang besar bisa jadi masalah yang menjalar. Intinya lagi-lagi meminimalisasi potensi sampah. Memang mungkin kekurangannya nyala api tidak terlalu bebas untuk diatur layaknya kompor gas mini pada umumnya. Belum lagi ongkos sosial budaya dan lingkungan dalam produksi bahan bakar cair dan gas masih menjadi kontemplasi. Biarkan usaha kecil menodai egoisme tinggi. Sembari. Atau alternatif lain, mungkin bisa coba sepertiku yang sudah nyaman dengan makan buah-buahan saja karena minim olahan atau masak-memasak. Biasanya lebih mirip seperti petani ketimbang pendaki. Menu andalan adalah alpukat plus madu, tomat, timun plus madu, sesekali pembersih muka yang lelah juga mujarab. Jeruk, salak, nanas, klidemia, biasanya ini ketemu di jalur, begonia di jalur juga. Hal ini mampu membuat adik-adik perkasa ini melongo tidak karuan, sehingga mereka request buah populer seperti semangka. Oh tidak apa. Setelah mengisi stamina, malah terkapar. Bahkan tenda belum berdiri dengan sempurna, namun kantuk sudah menjalar secara paripurna. Sebelum terpulas, ia datang membisikkan sesuatu. Kau kemana saja? Kira-kira ini ordonya apa ya? Deburan sungai adalah alarm sekaligus lina bobo paling mujarab. Aduhai, si tuan rumah semalaman menjadi satpam lalu memanggil si Hymenoptera kawannya untuk berjaga juga. Terima kasih ya. Lalu siap-siap berangkat lagi sebelum ada yang terlanjur tak mau kembali. Latimojongku dirindu bahkan sebelum bertemu. Amboy. Tenda semalam berdiri di sebelah sini, seperti didekap batu besar dan dipayungi sewaktu hujan. Jadi ingat saat bermalam di Watu Kotak Gunung Sumbing, ada kemiripan. Untuk jalur pos 2 ke pos 3, berangkat pagi belum tentu memperkuat nyali. Bagaimana tidak, Latimojongku langsung menempa kembali kobaran semangat yang sempat gamang. Hampir ascending, kemiringan membuat otak ikut miring. Dan bertemu Fikus, mengajak singgah tanpa menjamah, mengingatkan untuk tidak berkutat dengan getahnya jika memiliki kulit sensitif. Oh iya, sepertinya di Latimojongku sini ia akrab dengan lumut di sekujur tubuhnya. Agaknya di Jawa tidak selalu.
seingatku. Apakah kau pernah bertemu dengannya? Masih terasa cerita kawan tentang pakis tombol yang langka di perkotaan. Konon katanya banyak pecinta tanaman hias yang merindukan kekhasan bisulnya. Ah ya, bisul yang indah. Seperti Polyperetima. Hai, benar kau Polyperetima? Sepertinya kau sedang terusik bukan hanya di pijakan, namun juga di perbincangan. Usut punya usut, sedang ramai pemburumu akibat khasiat sebagai obat demam dan bahan kosmetik layaknya jenis earthworm lain. Apakah rumah sudah terlalu asam atau terlalu basah untukmu, Pol? Hingga kau menampakkan diri ke permukaan seperti ini? Tabe. Dan bertemu buah merah keunguan seperti gundulmu, mengkilap seperti bibirmu. Kebalik. Apa kau pernah melihatnya? Ayo tebak, dia genusnya apa? Keasikan. Hampir sampai pos 3. Akhirnya sampai di pos 3. Sedikit informasi yang bisa jadi penting. Jalur sejauh ini masih vegetasi rapat dan akar merajalela. Istirahat dulu ya. Walau sebenarnya merupakan penganut mazhab tak henti alias memberi pelajaran perlahan pada otot tanpa membiarkan dia pongah sedikit pun, lanjut tanpa berhenti. Namun sejenak menemani mazhab kawan rasanya tidak terlalu berdosa. Mungkin ada yang bisa beropini kondisi seperti apa yang membuat sandal terdampar dan tak dibawa pulang ini. Tempat buang air kecil paling plong entah kenapa jatuh pada belantara. Walaupun berisiko tinggi dipergok penghuni, kiranya itu sepadan. Jika air susah atau jauh dari jalur, meremas lumut adalah pilihan karena menyimpan banyak kandungan air dan ada sensasi squishy. Sedang memantau raptor, yang muncul Coccinellidae. Ia cocok sebagai oleh-oleh untuk petani di bawah, oleh karena budi baiknya membasmi kutu daun yang sering petani benci. Tapi aku tidak membencinya. Lalu tiba di pos 4, tempat Kalpataru. Litokarpus dan kawanannya bersemayam. Namun entah mengapa hanya 1-2, tidak sebanyak biasanya. Jalan, saya mau keluar utak.
Gak usah tanya perasaanmu ya. Pas banget lagunya. Pos 5 kembali dengan Hayam Adipsa. Hayam Adipsa benci hot cream, benci kayu putih, benci minyak melon, minyak urut, minyak goreng, anti nyamuk, alkohol. Cukup. Ya, tentara hati bro. Tidak ada tendaku. Alamak, jangan ditiru praktik bahasa serampangan ini. Cukup untuk membuat gendang telinga bergeser. Maklum, terlalu bersemangat. Dari tadi hanya paham dan ingat ini saja dari yang diajarkan di jalur. Yang kira-kira maknanya tidur di luar karena tak ada tenda. Udah gede. Mana? Ini dia udah gede.
menyapa Sang Kuasa di tempat yang leluasa, semesta ikut mengamini segala doa. Semoga ya. Menjelma keluh kesahmu menjadi gumpalan tawa bersama awan di angkasa, lalu seberkas cahaya silau menghapusnya. Selamat datang kerinduan. Makin jauh, makin rapuh, bahkan lumut mengingatkanku padamu. Tiba di mana keegoisan diluluhkan oleh keindahan Lycopodium. Bahkan mungkin sesederhana suara tikus, spesies baru sesuai namamu. Sempoyongan. Jalur pos 6 ke pos 7 layaknya penantian tak berujung. Kau mau menyusul? Masih berusaha mengantongi napas yang tinggal seutas, ditebas habis hutan lumut Latimojongku yang ganas. Elevasi merenggut sedikit oksigen, kita tak bisa berbuat apa-apa. Agaknya sudah panjang kali lebar, kali tinggi bercerita. Sekarang giliranmu. Mari resapi nuansa ini bersama bulir angin dan awan Latimojongku yang menawan. Matahari tenggelam di pos 7ku. Haturkan rasa syukur yang mendalam atas kesempatan yang menenteramkan. Kami pun menginap dan bersuka cita semalam di pos 7 sambil membenarkan niat dan kaki agar tak malu ketemu Tugu. Menapaki sedimen putih yang dikelilingi Vaccinium alias Cantigi merupakan hal yang perlu disyukuri. Sesuatu yang tinggi tidak selalu membuat kita tinggi diri. Justru sebaliknya, karena serasa tenaga dan sumber daya dibabat habis pada setiap meter elevasi. Aduhai. Jujur saja, yang dikejar saat masuk hutan atau ke gunung adalah bukan pemandangannya, melainkan sensasi kepegalan dan menyapa flora fauna beserta semestanya. Gagasan tidak populer memang, namun aku tidak akan meminta maaf untuk itu. Namun,
jika disuguhkan dan didorong-dorong ke depan untuk melihat gumpalan awan Latimojongku. Tidak bisa tidak untuk tidak terlena. Menyoal tentang rock balancing, Zen dan kawanannya terlihat jelas di atas sini. Batu-batu alam disusun seimbang ke atas seakan menengadah ke Sang Maha. 1-2 jam perjalanan ke puncak Latimojongku adalah sebuah perenungan. Selalu. Dan penantian berubah jadi keharuan. Rantai Marioku perkasa di udara. Mohon maaf, begitu lama baru menyapa. Yeay, kita sudah sampai di puncak Rantai Mario. Keliling Gunung Indonesia. Yeay! Lalu pulang dengan segumpal kenangan. Masih terpatri jelas raut wajah Latimojongku yang sedikit jumawa. Itu pantas. Sampai bertemu kembali ya. Strong. Turun siang dari pos 7 dan sore atau maghrib sampai di bawah. Terima kasih untuk segala raga yang menjaga dan memberi jalan. Rizka, Bebong, Indra, Rian, Kabakti, Idar, Kang Firdan, Coach Surfing Makassar, Kak Apri, serta semua bangsa yang mendukung. Dalam perjalanan pulang, sepertinya desa tidak merelakan kami pergi dengan memberi isyarat halus perkara jalan rusak. Hobi tukang lobi diasah di sini. Ada black campaign tentang
motor inilah yang merusak perbaikan jalan. Penyampaian cinta dengan fitnah hampir hina. Layaknya campaign-campaign pada umumnya, counter pun bermunculan. Untungnya kamilah yang diuntungkan. Raga demi raga berdatangan untuk memberi jalan. Syukurlah. Rasanya tidak afdol apabila tidak singgah di tanah Torajaku. Mari, perjalanan dari desa Karangan Latimojong ke tanah Toraja adalah 2-3 jam mengawang dalam hidup. Tidur yang terbangun, bangun yang tertidur. Namun Torajaku menyambut dengan acuh namun perhatian, seperti angkuhmu di pelataran. Sepertinya ini waktu yang tepat untuk meluruskan kaki, lalu ruku, lalu sujud, lalu mandi. Oh, mungkin mandi tidak. Oleh karena mandinya langsung dari tangisan awan atas sana, alias hujan diguyur seharian. Lalu akhirnya sampai di Ketekesu Tanah Toraja. Beramah tamah dengan kegunaan pemeliharaan fasilitas adalah suatu kewajaran. 15.000 per kepala dirasa pantas untuk menikmati kesakralan Ketekesuku. Mari. Lamunan macam apa yang terbersit di benak para raja-raja, hingga tongkonan atau rumah dan alam sura lumbung padi terkarsa sedemikian magis lagi artistik. Ingin rasanya kembali ke lampau dan pura-pura tersesat menanyakan mereka jalan. Setidaknya segumpal pelajaran sudah di tangan, pastinya. Binasa belum tentu lepas karya. Dari Erong Peti Mati kita belajar bahwa pengejawantahan kreativitas manusia hampir tanpa batas, di mana bentuk kepala babi adalah empunya jenazah perempuan, bentuk kepala sapi adalah empunya jenazah laki-laki. Melegenda. Ada kuburan gantung liang loko dan palahe. Apa kau ingin melihatnya? Raga menggantung seperti menyerukan petuah dari dimensi lain. Untungnya keburuin kursi. Belum sanggup menerima magis, apalagi tragis, mungkin gratis. Boleh. Sejatinya, raga akan binasa bersama legenda di cerita. Hanya Karsa yang tertinggal kemudian mengusik peradaban baru yang asal. Mohon maaf atas segala ketidakpiawaian dari bangsa yang gelagapan. Pun sisa-sisa menjadi lantah, serukan kembali pada hakikat, patut berdampingan sang makhluk sebelum diperingatkan dan takluk. Entah apa yang terlintas di benak Indra, dia mengaku melihat sesuatu yang berpindah tempat alias terbang di dalam gua. Benar atau tidak bukan soal, namun semua jadi batal. Setidaknya sematkan sepatah dua patah doa untuk menebarkan bunga-bunga dalam kehidupan sang tetua yang selanjutnya.
Buah pikiran dan tangan yang indah bertebaran memanjakan mata hingga bingung pilih yang mana. Ambil sejumput dua jumput jika kau bersua dengan karya lokal yang kental dengan asa. Setidaknya itu menunda mati muda. Sulawesiku bagiku adalah candu, awal mula dari rindu. Aduhan. Akan kusimpan untuk kubawa pulang. Kau hanya butuh suguhan petualangan. Kita akan bergegas merencanakan perjalanan kan? Langsung ketahuan coba gerakin HP. Jadi ini saya pakai si Ali, kenal Ali nggak? Iya, Ali Malaysia. Oh iya, Couchsurfing adalah pelita yang tidak mungkin tidak masuk dalam cerita. Bagaimana Kak Bakti, Kak Sri, Kak Apri, Kak Ersa dan lainnya memberikan jalan hingga perlindungan dari dini hingga kini. Mungkin terima kasih terlalu dangkal untuk sang penyelam kebaikan dan terlalu gombal untuk sang pembual. Mereka yang pertama, sampai jumpa ya. Demikian pula adik-adik berbudi. Aku curiga sebenarnya mereka adalah bidadari yang kemudian singgah memperingati sanubari untuk senantiasa mensyukuri. Akhir kata, kalian kapan? Dan aku tak pernah percaya kata selamat tinggal, karena tidak pernah ada yang tertinggal. Kita bergandengan bersebelahan kan. Terima kasih Sulawesi Selatanku atas segala nuansa dan kedermawanan.